Oke, kita kembali dalam pembahasan matematika. Nah, ini kita akan bahas mengenai tugas kalian tentang menguji kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar. Jika dalam video ini ada suara-suara background yang kurang jelas, abaikan saja. Oke, yang pertama kita akan melihat dua bangun yang kongruen. Nah, di gambar ini ada dua jajar genjang ya, ada jajar genjang ABCD dan PQRS. Ya, apakah dia kongruen? Nah, ingat lagi bagaimana yang disebut dengan kongruen ya. Jadi sisinya sama, kemudian sudut-sudutnya sama besar, yang bersesuaian. Oke, nah kita akan cari sudut-sudut yang bersesuaian dan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, pertama sudut A, nah, dia dilambangkan dengan O ya, sudutnya ya. Nah, bersesuaian dengan sudut yang mana di sini di PQRS? Oh ya, tentu sudut S ya, karena di sini O-nya ya. Nah, sehingga sudut B yang X kemudian bersesuaian dengan sudut P yang X juga ya. Oke, sekarang kita akan buktikan bahwa di mereka adalah kongruen. Nah, dengan cara mengikuti alur yang sudah dijelaskan. Oke, yang pertama, besar, kita akan melihat dulu besar sudut-sudut jajar genjangnya. Oke, jajar genjang ABCD dulu. ABCD ya. Besar sudut A sama dengan besar sudut C ya. Jadi kalau dalam jajar genjang, jadi sudut yang berhadapan itu sama besar. Jadi sudut A berhadapan dengan sudut C, sehingga dia sangat besar. Berapa besar sudutnya? Ya, karena dilambangkan O ya, O di sini. Oke, O. Nah, jadi sama-sama O. Berarti di sini juga O. Oke, kemudian sudut B sama dengan sudut D. Ya, jadi besar sudut B sama dengan sudut D. Jadi besarnya sama-sama X. Ya, jadi sudut D juga X. Oke, berikutnya kita menuju ke jajar genjang PQRS yang ini. Ya, jadi besar sudut S sama dengan sudut Q. Jadi S depannya Q, besarnya adalah O. Berarti di sini juga O. Ini O ya. Kemudian sudut P itu sama dengan sudut R. Sudut P sama dengan sudut R. Nah, besarnya adalah X. Jadi di sini juga X. Ya, X. Nah, sampai situ. Oke. Lanjut. Berarti sekarang kita baru tentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Maka sudut-sudut yang bersesuaian dari dua jajar genjang ini adalah yang pertama sudut A, yaitu sudut A itu sama dengan sudut Q. Sudut A bersesuaian dengan sudut Q. Ya. Dan sudut C bersesuaian dengan sudut yang mana? A dengan Q. Kemudian sudut C dengan sudut S. Ya. Sudut S ya. Kurang M sudut S, jadi besar sudut S. Nah, jadi itu dia. Jadi yang bersesuaiannya ya. Jadi saling berhadapan. Ini juga saling berhadapan. Kemudian sudut B itu bersesuaian dengan sudut R. Nah, sudut B bersesuaian dengan sudut R. Maka sudut D bersesuaian dengan sudut P. Nah, gitu. Dengan demikian sudut-sudut yang bersesuaian antara jajar genjang ABCD dan PQRS sama besar. Oke, jadi sudah sama dia, sama-sama X dan sama-sama O. Oke, sekarang kita lihat sisinya. Panjang sisi jajar genjang ABCD. Di AB, sisi AB ya sama dengan sisi CD. Ya, jadi dia sisi yang berhadapan juga sama besar kalau di jajar genjang ya. Oke, berarti di sini juga dua. Nah, kemudian sehingga AD sama dengan BC. AD sama dengan BC. Nah, berarti di sini AD-nya berapa? 3. Nah, karena sisi yang terhadap. Nah, di sini dia 3 cm. Kemudian kita melangkah ke PQRS. Nah, PQRS sisi QR sama dengan PS. Nah, QR-nya mana? QR. Nah,
yang sehadap kan dia PS-nya, maka dia panjangnya sama. Jadi di sini juga 2 gitu ya. Oke, sehingga di sini 2 sudah. Kemudian PQ, nah, PQ berarti dia sama dengan yang mana? Ya, yang sehadap dengan PQ berarti RS 3. Di sini juga 3 cm. Oke, paham ya? Terus sekarang kita cari yang bersesuaian di antara keduanya. Yang pertama, sisi AB sama dengan, nah, maka sisi AB bersesuaian dengan yang mana di sini. Nah, sisi AB berada di antara sudut O dan X ini. Berarti sisi AB-nya adalah yang ini ya. Jadi berada di antara O dan X. Berarti dia sisi PS. Jadi dia bersesuaian dengan PS. Oh, sorry. Bukan PS ya, tapi ini dia sehadap dengan PS-nya. Jadi kalau dia dibalik gitu, berarti kan ini yang di bawah. Berarti ini yang bersesuaian dengan AB. Sorry, ini bukan PS. Kita coret saja. Tapi dia adalah QR ya, kelihatan ya. Sementara yang CD, nah yang CD ini baru dia dengan PS, karena kalau kalian putar 90 derajat dia berada di atas, maka berada sama-sama di atas dengan CD. Kemudian sisi AD, kalau kalian putar berarti dia bersama dengan sisi PQ, nah sama-sama 3. Kemudian sisi FR bersesuaian dengan sisi FR berarti dengan sisi BC. Sehingga dengan demikian sisi-sisi yang bersesuaian antara jajar genjang AB, CD dan PQRS sama panjang ya. Nah yang ini AB PS, AB dengan PS ya, kemudian CD dengan AB dengan QR dan CD dengan PS itu, nah, panjangnya adalah 2 cm. Sementara AD-nya dengan PQ ya, juga dengan BC dan RS itu sama-sama panjangnya adalah 3 cm. Nah, sehingga sisi yang bersesuaian itu sudah sama, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga sama, sehingga dua bangun ini adalah kongruen. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, di soal kedua di sana ada 2 persegi panjang. Nah, dia diminta untuk mengukur apakah persegi panjang ABCD ini dengan persegi panjang PQRS-nya ini sebangun atau tidak. Nah, kalau sebangun syaratnya masih ingat? Nah, yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Nah, sudutnya sudah pasti ya. Ini sudut A bersesuaian dengan sudut P. Nah, ini karena tidak dibolak-balik bangunnya jadi gampang kita melihat. Nah, sudut B bersesuaian dengan sudut Q, dan sudut C bersesuaian dengan sudut R, dan sudut D bersesuaian dengan sudut S. Yang pertama, persegi panjang ABCD dan PQRS merupakan persegi panjang sehingga semua sudutnya sama. Ya, kalau persegi panjang berarti sudutnya sama-sama, yaitu 90 derajat. 90 dan juga gitu 90. Kemudian yang kedua, panjang sisi-sisi persegi panjang ABCD. Nah, kita akan melihat panjang sisi-sisi dari ABCD dulu. AB sama dengan CD sama dengan 10 cm. Nah, itu maksudnya adalah panjang AB berarti panjang CD sama dengan panjang AB. Maka di sini juga 10 ya, karena dia sehadap. Kemudian panjang AD sama dengan BC, ini lebarnya ya. Jadi ini sama dengan ini, berarti sama dengan 6 juga di sini. Ya, kelihatan ya. Jadi di sini berapa? 6 cm. Ya. Kemudian berlanjut ke panjang sisi dari PQRS. Nah, PQRS PQ sama dengan RS, PQ sama dengan RS. Jadi dia 12 cm. Kemudian
PS sama dengan QR. Nah, PS-nya sama dengan QR. Berapa? 8. Di sini juga 8. Oke. Kalau kita lihat pertama dari sudutnya kan sudah memenuhi ya, karena sudut-sudut yang bersesuaian sama 90 derajat karena semuanya sama. Sekarang tinggal kita melihat dari sisinya. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, kalau sisi-sisi yang bersesuaian ya sudah pasti ya. AB ya, bersesuaian dengan BQ. Jadi kalau kita melihat AB itu bersesuaian dengan BQ. Kemudian CD, nah, ini yang panjangnya dulu bersesuaian dengan RS. Nah, ini sisi bersesuaian. Kemudian AD itu bersesuaian dengan PS dan BC itu bersesuaian dengan QR. Oke, kalau kalian sudah menemukan itu, maka kita lanjut ke sini. Nah, ini dia perbandingan panjang sisi. Nah, karena sisi-sisinya yang sesuai harus sebanding, maka kita harus membandingkannya, membagi gitu ya. Pertama, sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Ya, tadi kan sudah kita tulis AB bersesuaian dengan PQ. AB PQ. Nah, kemudian sisi yang sama yaitu sisi CD. Nah, bersesuaian dengan RS ya. Jadi kan CD bersesuaian dengan RS. CD-nya itu bersesuaian dengan RS. Jadi berapa panjang AB dan CD-nya? Kan sama ya, 10 cm tadi ya. Sementara kalau PQ dan RS-nya berapa? Nah, ingat lagi. PQ dan RS. Berapa? PQ dan RS-nya? Kalau AB-nya tadi 10, CD-nya juga 10, sekarang kalau PQ-nya 12. Maka di sini 12. Oke. Kita sederhanakan. Sama-sama bagi 2. 10 bagi 2 5. 12 bagi 2 6. Oke. Kemudian ini dulu. Nah, kita bandingkan sisi yang lain. AD, nah, yang AD sebanding dengan PS. AD itu bersesuaian dengan PS. AD dengan PS per CD BC dengan CR. Nah, berarti di sini BC dan CR. Nah, AD sama dengan BC-nya kan dia 6 ya, dari persegi panjang yang kecil dia 6. Sekarang kalau dari persegi panjang yang besar dari PQRS, CR itu sama dengan PS-nya 8. Nah, kalau disederhanakan sama-sama bagi 2, 6 bagi 2 3, 6 bagi 2 6, 8 ya. 8 bagi 2 4, 3 per 4. Nah, kita lihat perbandingannya apakah sama? Tidak sama ya. Sehingga, nah di sini ada kesimpulannya, tampak bahwa perbandingan sisi persegi panjang keduanya itu tidak sama. Nah, kalau dia tidak sama, harusnya sama ya. Kalau dia sebangun, ini harusnya hasilnya sama-sama 5/6 atau 3/4 keduanya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa bangunnya itu tidak sebangun. Oke, kembali lagi. Kita lanjutkan yang soal ketiga. Nah, kalau tadi yang di soal kedua itu tidak sebangun, nah, sekarang lagi disuruh membuktikan atau memperlihatkan apakah kedua ini? Iya, trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku ini sebangun atau tidak. Nah, kalau tadi sudutnya sudah memenuhi, yang persegi panjang itu sudutnya sudah memenuhi, tetapi perbandingan panjang sisinya itu dia tidak sebanding. Nah, apakah di sini dia memenuhi keduanya? Kita akan lihat lagi. Nah, yang pertama kita lihat sudut-sudutnya. Ya, sudut-sudut dari trapesium ini.
Pertama, besar sudut-sudut trapesium ABCD. Nah, kita akan melihat dari ABCD dulu. Sudut A itu sama dengan sudut D, ya. Sudut A sama dengan sudut D, ya, sama-sama apa? Siku-siku, ya, sama siku-siku berarti dia 90 derajat. Kemudian sudut B sama dengan berapa? Sudut B, nah, di sini sudah diketahui 53 derajat. Nah, dan sudut C, nah sudut C yang tidak diketahui. Nah, sudut C tidak diketahui, maka kita gimana? Kita cari dia. Nah, cari kemana? Ya, cari di sini saja, ya. Nah, 180 derajat dikurangi 53 derajat. Kenapa seperti ini? Karena sudut C itu lurus dengan sudut B, ya, sehingga kalau sudut lurus kan besarnya 180 derajat. Nah, sehingga kita bisa mencari sudut ini dengan mengurangkan 180 derajat dengan 53 derajat. Berapa ini? Iya, 100 37. 127 ya. Nah, kan gitu jadi derajat. Tadi yang jadi 127 derajat. Atau kalian juga bisa mencari dengan menghitung keseluruhan. Kalau segi 4 dia totalnya adalah 360 derajat. Atau caranya seperti ini boleh ya. Tapi lebih panjang ya. Jadi kalian jumlahkan semua sudutnya, hasilnya adalah 180 derajat. Nah, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D itu sama dengan 360 derajat. Gitu ya. Sudut A, nah sudut A kan sudah pasti 90 derajat ditambah sudut B ya 53 derajat ditambah sudut C. Nah, sudut C karena belum diketahui ya. Ditambah sudut D 90 derajat itu sama dengan 360 derajat. Kalau kita jumlahkan berapa ini jadinya? 90 ditambah 90 ya jadi 100. Ini 90 tambah 90 kan 180 ya, 180 derajat ditambah 53 derajat ditambah sudut C ya. Ini tambah ini sama dengan ini ya, ditambah ini sekarang. Ini sama dengan 360 derajat. Kemudian 180 derajat ditambah 53 derajat berapa? Ya, 233 derajat ditambah sudut C sama dengan 360 derajat. Contoh. Sehingga sudut C sama dengan 360 derajat dikurangi 233 derajat. Sudut C. Sehingga sudut C itu sama dengan berapa? 127 derajat. Oke, jadi sama dia. Nah, itu dia yang di ABCD. Sekarang kita mengarah ke PQRS. Sama saja ya. Jadi sudut P sama dengan sudut S. Berarti dia kan sikunya di P dan S. Maka besarnya adalah 90 derajat. Kemudian sudut Q-nya itu 53 derajat. Nah, jadi sama. Dan sehingga dia sudut lurus lagi ya 180 derajat dikurangi 53 derajat. Sehingga kita peroleh sudut R 127 derajat. Nah, oke, sehingga kesimpulannya gimana? Jadi sudut-sudutnya, sudut A bersesuaian dengan sudut P, ya, sudut B bersesuaian dengan sudut Q, sudut C bersesuaian dengan sudut R, dan sudut D bersesuaian dengan sudut S. Semuanya sudah sama. Nah, di sini 90, di sini 90, di sini 53, di sini 53. 127, 127. Gitu ya. Bisa? Berarti untuk sudutnya sudah memenuhi. Oke. Sekarang kita melangkah ke sisi-sisinya. Nah, untuk sisi-sisinya pertama kita satu-satu juga. Nah, sisi yang di ABCD. Nah, yang di ABCD. Oke. Sisi AB itu sama dengan 54 cm. Kemudian sisi BC-nya berapa? BC, udah tahu kan BC? Ya, tinggal disalin aja 30 cm. Sisi CD-nya 36 cm dan AD sama dengan AD itu 24. Oke. Nah, sudah kalian ketahui itu. Kemudian panjang sisi trapesium PQRS sekarang. Nah, PQ berapa? Ya, 45 ya. PQ 45. QR nya 25, oke. Dan RS-nya
RS-nya 30. Kemudian PS terakhir 20. Oke, kita sudah tahu panjang sisinya. Nah, sekarang baru kita bandingkan perbandingan panjang sisinya. Apakah sama ataukah tidak? Sekarang sisi AB. Nah, sisi AB bersesuaian dengan sisi yang mana? Oh, PQ. Nah, jadi AB berbanding PQ. AB, PQ. AB-nya berapa? 54. Oke, sama-sama dibagi 9. Bagi 9, 6. Bagi 9, 5. Lanjut. Sisi BC sekarang. Sisi BC 30 cm. BC-nya 30 cm. Kemudian QR. Nah, BC bersesuaian dengan QR. QR-nya 25. Oke, sama-sama kita bagi, sederhanakan ya, sama-sama bagi 5, bagi 5, 6, bagi 5, 5. Oke, 6, 5. Sekarang kita melangkah ke sisi CD. Sisi CD 36 cm, 36. Dan dia sebanding atau bersesuaian dengan sisi RS. RS-nya 30. Oke, sama-sama kita bagi berapa untuk menyederhanakan? Bagi 6. 36 bagi 6, 6. 30 bagi 6, 5. Oke, dan terakhir sisi AD. Nah, sisi AD dia bersesuaian dengan sisi PS. Nah, sudah tahu, sudah tentu ya, dia bersesuaian di sana. Nah, AD 24 dan PS-nya adalah 20. Kita sederhanakan sama-sama bagi berapa? Ayo, bagi 5 bisa. Bagi 5 bisa enggak? Enggak ya. Bagi 4 ya. 24 bagi 4, 6. 20 bagi 4, 5. Nah, sudah semua sisi-sisi yang bersesuaian kita bandingkan. Apakah perbandingannya nilainya sama semua? Oh iya, tentu. Berapa nilainya? 6/5. 6/5, 6/5, 6/5, 6/5. Nah, sehingga karena semuanya sudah sama, maka kesimpulannya adalah dua trapesium ini sebangun. Sudut-sudutnya yang bersesuaian sama, sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi, trapesium ABCD dan PQRS sebangun. Sip.